Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Estetika Fotokopi. Untuk konten kali ini saya akan membagikan bagaimana trik atau cara bagi kalian yang ingin membuka dunia percetakan, khususnya di bidang fotokopi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya guys, supaya channel ini selalu upload video setiap harinya. Bagi kalian yang ingin membuka usaha fotokopi, pertama yang kalian persiapkan adalah satu, modal. Modal ini tergantung besar kecilnya usaha kalian. Apabila usaha kalian ingin langsung dibuat besar, begitu juga modal kalian besar. Terus bagaimana kalau kita punya modal pas-pasan? Ya tentunya kita berjalan apa adanya dulu. Kita membelanjakan modal kita seperlunya saja. Untuk kalian yang ingin membuka usaha fotokopi atau usaha apa aja lah, diusahakan jangan sampai mengambil bank ya. Karena apa? Jangka waktu usaha kalian dipengaruhi, maksudnya diketahui orang itu kurang lebih ada 1 tahun, ya setengah tahun sampai 1 tahun lah. Itu baru tahu perkembangan usaha saya. Jadi apabila kalian kok dari awal udah mengambil bank, konsekuensinya adalah Anda tiap bulan harus mengatur per bulannya berapa lah. Maka dari itu saran saya untuk pertama kali dalam usaha apa saja diusahakan jangan mengambil bank. Nanti trik kedua sama yang ketiga sama yang pertama ini juga saling berpengaruh. Pertama modal udah saya jabarkan tadi. Selanjutnya adalah tempat atau lokasi usaha kalian. Yang pertama, kalau lokasi Anda itu punya sendiri kan tidak kontrak, jadi modal nggak begitu banyak. Apalagi kalau kita lokasi ngontrak, terutama seperti di daerah kampus atau di dekat perkantoran Pemkab, itu sewa rukonya ada, sewa rukonya saja udah mahal. Pengalaman saya untuk survei ruko yang di area kampus dulu sebelum saya di sini, kalau ruko area Pemkab ukuran sekitar 4x6 itu ya kurang lebih 15-20 juta per tahun. Itu per tahun ya. Kalau di area perkantoran kan tadi udah. Kalau area kampus saya survei itu ukuran 5x4 12 juta guys. Yang saya tempati ini ya dekat kecamatan juga sih, dekat sekolah. Ukurannya sekitar 4x6, belum halamannya itu per tahun sekitar 7-8 juta. Nah jadi modal sama lokasi itu sangat berpengaruh. Kalau lokasi kita semakin di perkotaan, modal kita juga semakin banyak. Saran saya, kalau modal kalian ada, sebaiknya ya, kalau menurut saya pribadi ya guys, kalau modal kalian ada, ya di tempat area Pemkat perkantoran kan banyak di situ, otomatis kan ada kantor apa saja lah yang selalu membutuhkan fotokopi. Kalau di area saya itu area siswa, depan MA, sebelah MTS, belakang juga ada pendidikan Al-Quran, TPQ, depannya pondok. Jadi ya lumayan bagus menurut saya guys. Jadi ya makanya saya ambil di sini. Oke. Saran saya tadi itu, jika tempat kalian ya perkantoran, area sekolah sama kampus. Selanjutnya adalah
pemilihan mesin fotokopi. Lah ini guys, ini juga sangat berpengaruh. Apabila kalian di area perkantoran Pemkab sama di area kampus, otomatis mesin kalian harus yang tipe agak besar. Ya maksudnya besar gini guys, 1 menitnya bisa mencetak berapa lembar. Soalnya kan kalau area perkantoran, area kampus yang dibutuhkan itu adalah sebar cepat, dan biasanya itu kayak jilid skripsi, laporan-laporan itu juga banyak. Makanya di area Pemkab perkantoran sama area kampus itu membutuhkan mesin fotokopi yang agak besar. Harganya ya lumayan lah. Terus kalau di area perkantoran sama di perkampusan itu menurut saya nggak cukup, minimal 2. Iya minimal 2. Kalau 2 itu nanti kalau pas musim skripsi, wah kita tinggal cetak uang guys, banyak garapan, banyak orang jilid, dan banyak orang yang fotokopi skripsi. Terus selanjutnya setelah pemilihan mesin fotokopi, yang keempat adalah cross selling. Tahu nggak guys, apa itu cross selling? Cross selling itu ya gini guys, misalnya usaha kalian itu kan fotokopi, lah dikasih sampingan guys. Jangan sampai usaha kalian itu fotokopi saja. Misalkan usaha saya guys ya, selain fotokopi ada cetak foto, buat banner, desain, terus cetak undangan, penjilitan juga, soft cover, hard cover. Lah maksudnya gitu. Jadi misalkan nanti dari pengalaman saya, apabila musim kayak di bulan Syawal atau bulan besar, itu paling rame cetak undangan guys, tapi fotokopi sepi. Jadinya saling mengisi. Fotokopi gak dapat, tapi cetak undangan kita dapat. Paham kan guys? Itu perlu. Apalagi kalau kita kontrak, harus menyisihkan uang untuk kontrakan itu guys. Jadi selain cross selling itu juga kita harus pintar-pintar dalam manajemen usaha kita. Selanjutnya setelah ada modal, ada lokasi, mesin fotokopi juga udah siap. Selain fotokopi kita menyediakan jasa lainnya. Yang kelima adalah pelayanan. Lah ini pelayanan ini guys, yang pelanggan itu pengennya serba cepat, bagus, rapi. Itu yang diinginkan. Kalau kita nggak rame sih pastinya bisa guys. Kalau kayak musim pas misalnya di kampus itu musim skripsi, pasti mintanya serba cepat, rapi. Sedangkan mahasiswa diburu sama dari kantor, maksudnya kantor akademik. Ya kadang kan setelah kita lulus, kita menyerahkan skripsi di perpustakaan atau di mana saja. Lah itu biasanya yang cepat, rapi. Masalah biaya sih belakang, yang penting cepatnya untuk mengejar waktu. Itu salah satu pelayanan yang biasanya banyak yang diinginkan pelanggan. Oke, setelah pelayanan kita lakukan sebaik mungkin, selanjutnya kita adalah langkah selanjutnya jaringan. Ya, jaringan maksudnya gimana? Jaringan ini maksudnya adalah banyak teman atau banyak kenalan. Misalkan kita di area perkantoran ya guys, kalau kita banyak jaringan, maksudnya banyak teman. Misalkan saya kalau saya buka usaha di Pemkab, area Pemkab. Lah, saya punya kenalan misalnya di Badan Pertanahan. Lah, kita bisa aja join lah, katakanlah join.
supaya nanti fotokopi ke saya. Itu misal ya guys. Kalau saya pribadi ya alhamdulillah, meskipun usaha kecil-kecilan, jaringan tetap ada, kerjasama juga ada, menjalin silaturahmi juga guys. Mengajukan proposal juga perlu. Maksudnya mengajukan proposal gini, kita ajukan proposal misalnya ke sekolah untuk kerjasama. Kan usaha saya kan di area siswa-siswa. Nah, kita ajak join madrasah itu atau sekolahan itu supaya nanti kalau ada keperluan fotokopi, jilid itu ke saya. Lah, yang ini dimaksud jaringan yang dimaksud kayak gini. Bukan jaringan wifi atau apa. Setelah dari 1 sampai 6 sudah semua, tentu kita kan mengetahui perkembangan toko kita gimana. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan atau membuat apa ya guys? Ya maksudnya kayak rencana ke depan setelah kita mengetahui omset kita, setelah mengetahui banyak sedikitnya pelanggan kita. Nah, selanjutnya itu adalah mengembangkan usaha kita guys. Kita membuat rencana-rencana apa saja yang ke depan. Misalnya saya setelah hampir 1 tahun saya ingin membeli ini, saya ingin beli ini supaya usaha semakin lengkap, semakin banyak dikunjungin orang, dan semakin fasilitas juga ada. Itu perlu. Saya kira cukup bagi kalian yang ingin membuka usaha fotokopi. 7 persiapan Anda yang ingin membuka usaha fotokopi. Semoga bermanfaat. Maaf kalau kata-kata agak berbelit-belit atau gimana. Dan jangan lupa subscribe ya guys, supaya channel ini selalu upload video terus dan berbagi ilmu kepada kalian.